Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Dwi Eka Ardiansa. Kali ini saya akan melakukan sistem AC pada mobil. Yang pertama, komponen dan fungsi. Kedua, cara kerja AC. Ketiga, proses kerja pada AC. Dan keempat, hasil pemeriksaan. Yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, komponen dan fungsi dibagi menjadi kompresor AC, magnetic clutch, selang tekanan tinggi, kondensor, extra fan, receiver atau dryer, expansion valve, evaporator, blower, serta selang tekanan rendah. Kompresor AC berfungsi untuk memompa dan menekan freon agar freon dapat bersirkulasi. Magnetic clutch berfungsi untuk memutus dan menghubungkan tenaga putar dari mesin ke kompresor AC. Selang tekanan tinggi berfungsi sebagai saluran yang akan mengalirkan freon cair yang bertekanan tinggi dari kompresor ke kondensor. Kondensor berfungsi untuk memindahkan panas dari dalam freon menuju udara bebas. Extra fan berfungsi untuk mempercepat proses kondensasi freon di dalam kondensor. Receiver atau dryer berfungsi sebagai menampung cairan sebelum disalurkan ke evaporator dan menyaring kotoran serta menyerap kandungan air pada freon. Expansion valve berfungsi untuk mengubah freon cair yang datang dari dryer menjadi kabut melalui proses spraying. Evaporator berfungsi untuk melepaskan suhu dingin ke udara bebas yang terkandung dalam freon yang berwujud gas. Blower berfungsi untuk mendorong freon yang ada di evaporator menuju ke kabin pada mobil. Low pressure hose atau selang tekanan rendah berfungsi untuk menyalurkan freon yang berwujud gas tekanan rendah dari evaporator kembali ke kompresor. Langkah selanjutnya yaitu cara kerja pada AC. Yang pertama, kompresor memompa freon. Freon diarahkan ke kondensor. Freon disaring melalui filter dryer. Freon masuk ke dalam expansion valve. Freon masuk ke evaporator. Yang terakhir, pengulangan proses untuk menciptakan hawa dingin. Kompresor memompa freon. Cara kerja sistem AC dimulai ketika menyalakan mobil. Begitu dinyalakan, maka kompresor mulai memompa freon dalam bentuk gas dengan tekanan tinggi sampai suhunya menyentuh 100 derajat Celcius. Freon diarahkan ke kondensor. Setelah suhunya maksimal, maka freon akan berubah menjadi cair. Freon cair diarahkan ke kondensor untuk menjalani proses pendinginan hingga suhunya mencapai 60 derajat Celcius. Pendingin di dalam kondensor dibantu oleh cooling fan atau kipas pendingin. Freon disaring melalui filter dryer. Freon cair disaring melalui filter dryer ketika suhunya sudah mencapai hangat. Penyaringan freon bertujuan agar udara yang dikeluarkan dari dalam AC menjadi bersih dan segar. Freon masuk ke expansion valve.
Setelah proses penyaringan, cara kerja sistem AC dilanjutkan ke bagian expansion valve. Di bagian ini, freon diubah dari cair menjadi gas dan akan disemprotkan dalam bentuk uap dingin. Freon masuk ke evaporator. Setelah dari expansion valve, freon akan masuk ke evaporator. Di sini, freon akan didistribusikan ke dalam kabin dengan bantuan blower. 6. Pengulangan proses untuk menciptakan hawa dingin. Setelah freon sudah didistribusikan ke dalam kabin melalui blower, udara dingin sudah tercipta. Namun, mesin AC akan terus bekerja sampai kompresor menghisap tekanan freon, kemudian memompanya menjadi panas kembali dan diarahkan ke kondensor. Yang langkah selanjutnya yaitu proses kerja pada AC mobil. Berawal dari kompresor yang akan memompa freon yang berwujud cair hingga mencapai 100 derajat Celcius yang akan didistribusikan ke kondensor yang akan melalui selang tekanan tinggi, dan kondensor itu akan mendinginkan freon yang dibantu oleh kipas pendingin atau extravan, kemudian diarahkan ke dryer untuk menyaring freon agar freon bersih, dan dilanjutkan melalui expansion valve yang akan mengubah freon cair menjadi gas dan didistribusikan ke evaporator. Evaporator itu akan menghasilkan uap-uap dingin yang akan dibantu blower untuk didistribusikan ke kabin. Dan setelah ke evaporator, lalu menuju kembali ke kompresor dengan melalui selang tekanan rendah. Langkah pertama yaitu pemeriksaan tekanan freon yang menggunakan manifold gauge. Below ini kira 50, yang di high 200. Langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan hidrogen. Pemeriksaan kebocoran menggunakan hidrogen. Tidak ada kebocoran. Selanjutnya pemeriksaan magnetic clutch. Magnetic clutch bisa berputar, kesimpulan baik. Yaitu pemeriksaan suhu di dalam kabin yang menggunakan alat termometer. Lihat suhunya 12,8 derajat Celcius. Kesimpulan baik. Kita lihat blowernya hidup atau enggak. Bisa hidup. Kesimpulannya baik.